mainkan. Horas menjua-jua. Kembali lagi bersama kami di Lai Coffee Roastery. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas pembuatan kopi menggunakan teknik Vietnam Drip. Gimana caranya? Sebelum itu teman-teman, kita mohon bantuannya untuk like, subscribe, dan komen video-video kita. Atau mungkin teman-teman bisa bantu tekan lonceng di bawah ini biar teman-teman bisa dapat updatean video kita lebih cepat lagi gitu ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Check this video out. Oke, teman-teman, di sini kita udah siapin semua bahan yang kita butuhkan untuk cara pembuatan kopi Vietnam Drip. Gimana caranya? Kita langsung aja. Oke, Bang Boy, silahkan dijelaskan mengenai Vietnam Drip ini. Oke, ini kayaknya Bang Ronald ini semakin hari semakin ini ya, semakin passionate terhadap kopi nih ya. Kita semakin sering ngebahas alat-alat yang sederhana ya. Oke, kali ini semua, ya kita explore ya. Kali ini kita pengen nyoba bikin kopi pakai Vietnam Drip ya. Cuman ada yang spesial hari ini kita pengen coba bikin Vietnam Drip tetap pakai filter Aeropress. Kita sangat suka ini menggunakan filter ini karena hasilnya cukup ini ya, cukup enak buat diminum. Vietnam Drip itu sebenarnya alatnya ada ini ya, ada macam-macamnya juga. Ini itu tipe yang dia ada skrup di dalam. Jadi ketika kopi kita masukin ke dalam wadahnya, ini bisa kita masukin. Ini semacam temper gitu ya, semacam temper sederhana untuk mastiin air juga flow-nya nggak terlalu cepat. Kita bisa skrup di dalam. Nah, terus nanti kita bisa masukin air ya kan, sampai nominal yang kita inginkan. Cuman untuk kali ini kita nggak akan gunakan skrupnya karena laju air itu akan kita kontrol dengan alat ini, dengan paper filter ini ya. Tapi sebelumnya ini karena di dalam itu ada ini ya, ada kayak skrup gitu, ini harus kita bolongin dulu di tengahnya. Ini kita udah tempel paper filternya. Ini tinggal kita coba masukin kopi ya. Ini tadi kita coba grind kopi dari Lampung. Ini kita coba pakai Robusta karena kopi susu itu biasanya enak dicampur dengan Robusta. Jadi rasa kopinya berasa mantap gitu ya. Dicampur nanti susu kental manis yang manis-manis. Susu kental manis pasti manis-manis ya. Pilihannya apakah harus susu kental manis atau bisa susu biasa? Sebenarnya untuk Vietnam Drip ini bisa pakai susu, tanpa susu, itu tergantung preferensi ya. Tergantung preferensi. Cuman kali ini kita pengen coba menggunakan susu kental manis. Mungkin kita coba bisa masukin susunya dulu. Oke, takarannya kita bikin berapa nih? Ya, silakan. Kita bikin di berapa? Ya, mungkin perbandingannya antara kopi dan susunya kita bikin di 100, mungkin nanti di susunya. Kopinya kita buat di 300. Sekarang kita coba masukin kopinya. Ini tadi Robusta Lampung. Oke. Itu level grindnya? Level grindnya ini di medium aja, nggak fine. Bisa kayak ini aja. Kalau biasa teman-teman pakai V60, grind size-nya bisa disamain. Tergantung preferensi juga ya. Oke, ini kita coba masukin airnya ya. Pertama kasih air 2 kali dari berat kopi dulu
buat blooming ya, untuk ngeluarin CO2 yang ada di biji kopi. Setelah itu kita tunggu 30 detik. Nanti kita masukin lagi airnya sebanyak yang kita mau. Untuk ini kita mau coba 300 ml ya. Oke, untuk ini kopinya. 1:3 ya. Aha. Ya. Panasnya kita pakai berapa derajat tadi ngomongnya? Ini untuk suhunya kita pakai di sekitaran 90 ke 93. Oke. Nah, kenapa disebut dripper itu Vietnam drip? Karena turunnya itu satu-satu gitu. Dripping ya. Drip. Ya, kalau kita ngebandingin dengan V60 kan, V60 itu lebih cepat ya, dripnya itu lebih cepat. Nah, ini tuh dikontrol sama drippernya, tapi ini ada paper filter juga yang kita buat di situ, jadi drippingnya lebih slow lagi. Jadi dengan penggunaan filter kopinya jadi lebih bersih Bang ya. Iya. Ampasnya jadi terminimalisir. Ya, ini nunggunya bakalan sampai setahun teman-teman. Oke, ini kita tambah sedikit lagi, udah pas, dan kita tutup. Kalau secara sejarah sih mengenai Vietnam Drip, katanya berkembangnya Vietnam Drip di Vietnam dibawa dari masa penjajahan Perancis, dan Wah. akhirnya berkembang karena di Vietnam bukan kebiasaan orang Vietnam minum susu, akhirnya berkembang digunakanlah SKM sebagai substitusi susu murni itu sendiri. Kurang lebihnya seperti itu. Cuman teman-teman mungkin bisa kasih masukan, bisa kasih point of view baru juga di kita untuk sambil diskusi. Dan seperti yang kita sampaikan di awal tadi, teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video kita biar kita makin tambah semangat lagi nih untuk bikin konten berikutnya seperti itu teman-teman. Ya, ternyata kali ini Bang Ronald tahu lebih banyak ini. Jadi sepertinya Ya, namanya ilmunya sudah ngebahas, bertambah ya. iya, ngebahas kopi kan kita nggak mungkin datang dengan kekosongan teman-teman ya. Paling nggak ada bekal sedikit lah, biar nggak terlalu kalah sama yang udah ahli gitu kan teman-teman ya. Ya, teman-teman. Jadi sebenarnya minum kopi itu jangan sekedar minum kopi ya. Iya. Jadi kita butuh tahu juga historicalnya. Jadi menikmatinya itu dengan historisnya bisa ini ya, menambah menambah nikmatnya momen excitementnya menikmatinya, juga ya. gitu. Jadi lebih kita lebih aware dengan apa kopi yang kita minum gitu ya. Oke, ini sepertinya udah habis tetesannya. Nah, kita lihat udah nggak ada lagi ya. Nah, teman-teman, tutupnya ini sebenarnya bisa dipakai buat nampung begini ya. Jadi nggak Rembes nggak cecer. nggak akan kemana-mana lah airnya. Cuman untuk memastikan ya, kita pindahin aja ke wadah lain gitu ya. Oke, ini kopi udah tertampung. 30 sendok nih. Ya, kita butuh sendok atau seperti ini pun sebenarnya bisa dilakukan ya. Oke. Mau coba? Kita cobain. Ini sedikit dulu karena kita coba minumnya ala-ala wine dulu ya. Minum sedikit diseruput gitu ya. Maksudnya udah pasti dapet dan bodinya gak hilang gitu. Jadi rasa pahit, tebal pahitnya itu masih berasa, jadi nggak dominan manisnya. Oke, jadi baru bisa kita tambahkan ya kan. Oke. Jadi satu penyajian tadi cukup untuk mungkin 2 atau 3 lah ya, untuk 2 atau 3 takaran saji. Ini rasanya cukup asik sih, Robusta Lampung dengan susu kental manis. Aduh,
jadi nostalgia bang. Ini rasa di kampung ya kan. Ya karena kopi Batak biasanya kalau kopi susu Batak pakainya memang SKM teman-teman ya. Jadi ya kayak ngerasa ngopi di tanah kelahiran aja gitu. Daripada minum kopi saset yang kayak cappuccinoan atau yang lain-lain itu mending bikin kayak gini aja. Rasanya pasti lebih mantap. Untuk zaman sekarang bisa lah explore sendiri dengan alat-alat yang sudah nggak terlalu susah dicari dan banyak alat-alat yang digunakan yang harganya terjangkau Bang Boy ya. Jadi buat teman-teman yang suka ngulik kopi, kesempatan untuk ngulik itu aksesnya udah makin gampang sekarang gitu. Alat-alat udah mudah dicari gitu ya. Oke, kayaknya ini udah habis, kita bisa close dulu. Semoga videonya bermanfaat. Iya. Silakan ditutup bang. Oke teman-teman, sekian video dari kita di Like Corners kali ini. Tunggu untuk video-video kami selanjutnya. Horas dan Juah. Ada kayak rasa ini ya, kopi